Bola panas Jiwasraya menggelinding ke meja hijau. Dalam dakwaan di sidang perdananya, tim jaksa mengungkap skandal Jiwasraya diduga merugikan negara sebesar 16,8 triliun. Mana mungkin perusahaan asuransi milik negara yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda mengalami gagal bayar hingga triliunan rupiah. Ribuan nasabah kehilangan kepastian atas dana mereka, sementara negara menanggung kerugian hingga 16,8 triliun rupiah. Inilah skandal PT Asuransi Jiwasraya, salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah industri keuangan Indonesia. Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, berdiri sejak tahun 1859. Jiwasraya memegang kepercayaan besar masyarakat selama puluhan tahun. Namun, di balik citranya yang kokoh, keropos finansial sudah mulai terjadi sejak krisis moneter 1998, di mana perusahaan mencatat insolvensi hingga 3,2 triliun. Menutupi lubang keuangan masa lalu, pada tahun 2013, PT Jiwasraya meluncurkan produk baru yang bernama JS Saving Plan. Produk ini menawarkan skema investasi dengan bunga sangat tinggi yang tidak realistis dan jaminan pencairan tahunan. Nah, produk ini tuh laku keras dan berhasil meraup dana masyarakat hingga puluhan ribu triliun dalam waktu yang singkat. Manajemen PT Jiwasraya terlihat sukses dalam mencetak laba semu. Bahkan mereka sempat mensponsori klub sepak bola dunia, Manchester City. Bom waktu meledak, PT Jiwasraya mengumumkan gagal bayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Kasus ini resmi diambil alih oleh Kejaksaan Agung karena dianggap adanya indikasi korupsi sistemik. Hasil audit BPK keluar dan menyatakan kerugian negara mencapai angka fantastis, yaitu 16,8 triliun. Mana uang nasabah digunakan? Manajemen PT Jiwasraya bekerja sama dengan manajer investasi nakal untuk mendapatkan dana nasabah ke saham-saham yang berisiko tinggi dan berkualitas rendah. Mereka melakukan window dressing atau rekayasa laporan keuangan agar perusahaan selalu kelihatan untung di atas kertas, padahal investasi sudah boncos alias rugi. Kong kali kong tak hanya pada pengelolaan investasi, tetapi juga pada laporan keuangan semu. Pada 2017, Jiwasraya membukukan laba sebesar 2,4 triliun rupiah. Namun laba tersebut tidak wajar karena terdapat kecurangan pencadangan 7,7 triliun laporan keuangan. Aslinya, Jiwasraya merugi, bahkan membesar di November 2019 senilai 27,2 triliun. PT Asuransi Jiwasraya menyembunyikan kondisi kesehatan keuangan dan memanipulasi laporan keuangan. Direksi dan manajer investasi gagal dalam mengelola dana publik. Alih-alih bertanggung jawab, mereka justru melakukan transaksi benturan kepentingan. PT Asuransi Jiwasraya mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi OJK mengenai batas investasi aman. Adanya intervensi dari pihak luar yang menyetir keputusan investasi direksi. Itu mengorbankan hak puluhan ribu nasabah demi keuntungan pribadi para oknum manajemen. Lebih dari 17.000 nasabah tradisional dan puluhan ribu nasabah saving plan tergantung-gantung nasibnya karena mereka kehilangan banyak tabungan seumur hidup mereka.
Pemerintah terpaksa menyuntikkan dana triliunan rupiah untuk menyelamatkan polis nasabah. Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dan pasar modal Indonesia merosot tajam. Kejaksaan Agung menetapkan 2 orang tersangka kasus skandal Jiwasraya. Ketiga tersangka yakni mantan Direktur Keuangan PT Jiwasraya Hari Prasetyo, Komisaris PT Hansen International Beni Cokro Saputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alama Minera Heru Hidayat. Bertindak tegas. Para aktor utama termasuk mantan Direktur Utama Hendris Rahim, mantan Direktur Keuangan Heri Prasetyo, serta pengusaha Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. Dari kasus PT Asuransi Jiwasraya mengajarkan bahwa prinsip good corporate governance bukan hanya sebuah pajangan ataupun formalitas semata. Prinsip good corporate governance adalah benteng pertahanan hidup dan mati sebuah perusahaan. Runtuhan PT Asuransi Jiwasraya adalah pengingat mahal bagi dunia bisnis ketika tata kelola diabaikan demi keuntungan sesaat. Kehancuran hanyalah masalah waktu. Pastikan kita, baik sebagai pelaku usaha ataupun konsumen, selalu mengedepankan transparansi dan etika.